Apparel resmi Timnas Indonesia merilis jersey supporter dan segera dijual di toko online. Untuk harga, jersey khusus untuk fans ini dibanderol seharga Rp199.000 dan Rp279.000. Erspo memperkenalkan jersey untuk fans Garuda ini di akun Instagram resmi mereka. Sama seperti untuk skuad tim Garuda, apparel lokal itu juga merilis kostum untuk para fans dengan versi kandang dan tandang. Untuk versi kandang menggunakan warna dasar merah menyala. Leher jersey tersebut mengenakan pola O. Kemudian, ada pola garis-garis tipis horizontal berwarna hitam di bagian depan dan belakang kaos tersebut. Sementara versi tandang mengusung warna dasar putih. Di bagian leher mengenakan kerah bermodel O berwarna hitam. Sama seperti yang berwarna merah, yang putih juga mengenakan pola garis-garis tipis horizontal berwarna hitam di bagian depan dan belakang kaos tersebut. Dalam keterangannya, Erspo akan mulai menjual kedua jersey Timnas Indonesia versi supporter itu pada 16 Februari 2025 eksklusif di salah satu toko online. Untuk harganya, yang tangan pendek dibanderol seharga Rp199.000, sementara tangan panjang dibanderol Rp279.000. Pengamat sepak bola nasional Tony Ho menyebut pemakaian skema 901 di Timnas Indonesia yang dicanangkan Alex Pastoor tak akan jadi masalah. Karena di dunia sepak bola, hal yang paling penting adalah hasil akhirnya. Pastoor yang merupakan asisten Patrick Kluivert di Timnas Indonesia sebelumnya mengeluarkan pernyataan akan memakai formasi 901 untuk timnya pada laga lanjutan putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah dimatangkan, rencananya taktik itu akan digunakan saat melawan Timnas Australia pada 20 Maret mendatang di Sydney, Australia. Ide Alex Pastoor tersebut memunculkan pro dan kontra di medsos. Namun menurut Tony Ho, tak ada yang aneh dengan taktik ala parkir bus tersebut. Tony Ho yang telah berpengalaman melatih beberapa klub di Indonesia meminta publik sepak bola tetap mendukung Timnas Indonesia. Apapun kebijakan yang akan dilakukan Patrick Kluivert nanti. Kita yang berada di luar sistem tak punya hak untuk intervensi. Kita harus dukung apapun kebijakan pelatih. Biarkan para pelatih bekerja dengan tenang. Bagi kita, bagaimana Patrick Kluivert dan asistennya bisa memenuhi target meloloskan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026, ujarnya. Tapi dari kacamata pribadi, Tony Ho mengamati memang materi pemain Timnas Indonesia yang sebagian besar dari diaspora belum siap jika dipaksa bermain dengan formasi ofensif. Namun, lanjut Tony Ho, meski pola yang akan dipraktekkan defensif bukan berarti Timnas Indonesia bertahan sepanjang pertandingan. Calon pemain Timnas Indonesia Jairo Riedewald tengah alami hal tidak mengenakan di level klub. Ex pemain Ajax itu sempat mendapat kartu merah saat pertandingan STVV melawan Royal Antwerp. Jairo Riedewald mendapat kartu merah di menit akhir pertandingan setelah melakukan pemukulan kepada Joel Cima Fujita. Insiden pemukulan ini mengakibatkan pihak PSSI-nya Belgia, KBVB, lewat komite disiplin menjatuhkan sanksi berat kepada Riedewald. Komite Disiplin KBVB telah menjatuhkan hukuman larangan bermain 2 pertandingan ditambah 1 pertandingan kepada Jairo Riedewald, tulis pemberitaan media Belgia. Namun sanksi itu disebut lebih ringan dari tuntutan pihak KBVB. Menurut pihak Komite Disiplin KBVB, fakta-fakta di pertandingan soal kelakuan liar Riedewald itu tak bisa dibantah oleh Royal Antwerp. Jairo Riedewald akan absen di 2 pertandingan Royal Antwerp, yakni saat melawan klub Brugge dan Anderlecht. Namun kabarnya hukuman calon pemain Timnas Indonesia itu masih dibanding oleh pihak klub. Sementara itu, Jairo Riedewald juga masih harus bersabar untuk bisa membela Timnas Indonesia. Hal ini lantaran proses naturalisasi ex Ajax itu tertunda. Menpora Dito Aryo Tejo mengungkapkan bahwa hingga saat ini berkas ex pemain Crystal Palace tersebut masih belum lengkap, sehingga prosesnya belum dapat diajukan ke Kemenpora. Menurut Dito, dokumen yang diperlukan masih dalam tahap penyelesaian oleh PSSSI. Jika semua persyaratan terpenuhi, barulah berkas tersebut akan diteruskan ke Kemenpora untuk tahapan selanjutnya. Asisten pelatih Timnas Indonesia, Alex Pastoor,
terlihat hadir langsung menyaksikan pertandingan Liga 1 antara Persija Jakarta melawan PSBS Biak pada Minggu 2 Februari 2025 lalu. Pada kesempatan itu, Pastor tidak sendirian. Ada juga pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, serta asisten pelatih lainnya, Denny Lanzaat serta Gerald Vandenberg. Terlihat juga di tribun penonton Exco PSSI sekaligus manajer timnas Indonesia, Sumarji. Sepanjang pertandingan, Alex Pastor tampak serius mengamati para pemain. Pada laga itu terdapat sejumlah nama pemain timnas Indonesia di Persija Jakarta, yakni Rizky Ridho, Witan Sulaiman, dan Muhammad Ferrari. Pastor mengatakan, ia bersama Patrick Kluivert sengaja datang langsung menyaksikan jalannya Liga Indonesia untuk mengamati para pemain. Kami datang untuk menyaksikan semua talenta pemain di pertandingan ini, ujar Alex Pastor. Sebagai informasi, kehadiran Patrick Kluivert dan kawan-kawan secara langsung di stadion menyaksikan Liga 1 merupakan bagian dari janji mereka kepada PSSI untuk memanfaatkan talenta pemain lokal di timnas Indonesia. Manajer timnas Indonesia Sumarji menjelaskan, Kluivert tidak akan asal-asalan dalam memilih pemain yang akan dipanggil ke skuad Garuda. Berkaitan dengan pemain, alhamdulillah Coach Kluivert itu tidak memandang dari mana berasal. Artinya yang dilihat adalah persaingan pada masing-masing posisi, kata Sumarji. Kiper Indonesia Cyrus Margono akhirnya menemukan klub baru setelah sekian lama mencari. Dia resmi direkrut oleh KF Dukakjini, klub di Liga Kosovo. Ini menandai awal yang baru dalam perjalanan karir Cyrus setelah dilepas oleh Panathinaikos pada Juli 2024. Setelah itu, ia mengalami kesulitan untuk menemukan tim baru dan bahkan sempat tidak terdengar kabarnya. Sejak menjadi WNI pada Maret 2024, Cyrus Margono menghilang dari publik dan tidak aktif di media sosial. Baru pada Februari 2025, berita baik datang dari Kosovo melalui akun resmi klub. Selamat bergabung Cyrus Margono, tulis KF Dukakjini. KF Dukakjini merupakan tim yang berkompetisi di liga tertinggi Kosovo dan saat ini menduduki peringkat ke-7 di klasemen sementara. Menariknya, klub ini juga pernah berpartisipasi dalam kualifikasi UEFA Conference League musim lalu. Di masa lalu, mereka pernah diperkuat oleh mantan pemain Madura United Iran Junior. Selain itu, KF Dukakjini juga memiliki sejarah dengan meraih gelar juara Liga Kosovo pada musim 1993-1994. Harapan besar pun disematkan agar Cyrus bisa mendapatkan banyak kesempatan bermain di klub barunya ini. Langkah strategis PSSI dalam merekrut pelatih serta pemain diaspora Eropa mulai membuahkan hasil. Kini, muncul spekulasi Ian Maatsen ex-back Chelsea mempertimbangkan membela Garuda. Pemain Aston Villa itu kecewa dengan minimnya kesempatan bermain di timnas Belanda. Nama Ian Maatsen mencuat di kalangan penggemar sepak bola Indonesia setelah mengaku kecewa dengan keputusan pelatih timnas Belanda, Ronald Koeman. Sang pelatih sempat memanggil ex-back Chelsea itu ke skuad De Oranje dalam ajang UEFA Euro 2024. Namun tidak mendapatkan kesempatan bermain 1 menit pun. Padahal, Maatsen tampil impresif di level klub, terutama saat Chelsea meminjamkannya ke Burnley. Keputusan Koeman yang lebih memilih pemain lain membuat ex-back Chelsea itu mulai mencari alternatif untuk berkarir di level internasional. Daya tarik utama bagi ex-back Chelsea itu adalah atmosfer sepak bola Indonesia yang luar biasa. Basis supporter yang besar dan dukungan masif di media sosial bisa menjadi faktor penentu bagi pemain diaspora untuk bergabung. Terlebih, ambisi besar Indonesia untuk menembus Piala Dunia 2026 bisa menjadi motivasi tambahan. Indonesia kini memiliki daya tarik yang semakin besar bagi pemain keturunan. Magis Patrick Kluivert sebagai legenda sepak bola dunia menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan pemain diaspora. Filosofi permainan juga memberikan harapan bagi pemain yang ingin berkembang. Jika Maatsen benar-benar memilih Indonesia, lini pertahanan Garuda akan semakin solid. Dengan kombinasi pemain muda berbakat dan pengalaman para pemain diaspora, Indonesia berpeluang menjadi kekuatan baru di Asia.